Shalom saudara, bersyukur atas anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, tepatnya di hari terakhir di tahun 2020. Itu semua atas anugerah dari Tuhan. Mari saudara, kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada saat ini. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita ini adalah rancangan dari Tuhan, dan rancangan itu adalah rancangan yang terbaik. Masa depanku penuh dengan
dalam surga. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Itu semua atas anugerah dan berkat-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan memulai ibadah kami, ya Bapak. Biarlah kami boleh menaikkan puji-pujian dan menjadi hidup yang harum di hadapan Kau, ya Bapa. Tuhan memberkati baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan ibadah tutup tahun pada hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur karena anugerah dari Tuhan. Kasih setia Tuhan yang pernah habis dalam kehidupan kita, selalu baru setiap hari, dari hari ke hari. Besar kasih setia Tuhan. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari
Seperti kita ketahui, saudara sekalian, tahun 2020 ini merupakan tahun terberat dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Pandemi yang begitu panjang cukup melelahkan kita, membatasi gerak kita. Kita harus berubah dari cara-cara hidup kita yang lama, sehingga kita mengenal itu dengan nama new normal di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam juga ibadah kita. Sehingga kita menemukan halangan-halangan yang membuat kita seolah-olah terpisah satu sama lain. Tetapi ada hal yang baik, mungkin kita bisa sama-sama saling mendekatkan diri, ikatan di antara keluarga juga semakin dekat. Dan hal ini patut disyukuri bahwa kita juga menemukan banyak hal yang dapat kita pelajari, termasuk juga masalah-masalah teknologi dalam berhubungan, dalam berkomunikasi, dalam beribadah. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan kalau kita sampai saat ini masih bisa menikmati kehidupan ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik buat kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa, dan biarlah kita mengucap syukur untuk semua keadaan, karena segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Saya bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan juga di saat-saat seperti sekarang memberikan banyak kesempatan buat saya juga untuk bisa melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan cara-cara yang baru, kemudian menambah pengetahuan di dalam firman Tuhan dengan cara-cara yang baru, saudara. Dan biarlah semuanya, saya yakin akan membawa, mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Baik saudara, saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Di dalam Tuhan Yesus tetap ada harapan, dan biarlah kita tetap teguh di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saja kita jalani kehidupan ini. Ya, Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan tak pernah habis dalam kehidupan kita. Di tahun 2020 Tuhan menyertai kehidupan kita, dan kita percaya bahwa tahun 2021 Tuhan pasti menolong kita, dan kita hanya dapat berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita,
bersyukur anugerah Tuhan tak pernah habis dalam kehidupan kita. Kau akan menopang kami di tahun yang baru. Kau akan memberikan kekuatan buat kami, dan kami hanya dapat berharap hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan kami, Tuhan, menjadi pegangan bagi kehidupan kami menghadapi tahun yang baru ini ya Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan akan memberikan kepada kami harapan yang baru di tahun yang baru ini. Kami bersyukur, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat malam, selamat pagi. Kita bisa bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, ya, hari begitu cepat berjalan. Kita lihat, ya, memang tahu-tahu sekarang udah tahu akhir tahun 2020, 31 ya saat ini. Saya sebagai gembala selalu ingat pesan-pesan di tahun 2020, 1 Januari yang lalu. Ya, pesannya supaya kita umat Kristen harus banyak berdoa. Kita tahu apalagi yang kita hadapi di depan. Tahun 20 kita tidak menyangka ada hal-hal yang mengerikan. Ya, Januari bulan pertama nggak ada apa-apa. Juga bulan kedua tidak ada apa-apa. Tiba-tiba bulan yang ketiga terjadi hal yang mengejutkan. Ya, yang terjadi di daratan Cina. Ya, tepatnya di kota Wuhan, di mana di sana ya wabah penyakit yang dikenal dengan COVID-19 ini sudah menjalar. Sehingga kota Wuhan pada waktu itu ditutup rapat, di karantina. Yang mau masuk tidak bisa, yang mau keluar pun tidak bisa. Dan kita tidak tahu berapa korban yang ada di kota Wuhan itu, kita tidak tahu. Ya, sebab itu dirahasiakan juga. Ya, tapi mari, ya, dengan waktunya yang cepat ini, kita ingat tentang apa kata Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bilang, dan saudara bisa baca dalam Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Nah, ini perkara yang luar biasa. Ya, jadi kita lihat waktu itu cepat sekali. Ya, saya sebagai gembala di tempat ini ada kalender harian. Nah, tiap hari saya sobek. Ya, begitu cepat. Sebulan cepat sekali. 2 bulan, 3 bulan, sampai 10 bulan, 11 bulan, dan yang terakhir 12. Bulan yang ke-12, tahu-tahu sekarang sudah sudah tanggal 31 Desember ya, tahun 2020. Sebentar lagi kita akan masuk ya, tahun 2021 ya, yaitu 1 Januari kembali. Nah, ini peringatan ini menjadi suatu perhatian buat kita. Betapa cepatnya waktu ini. Ya, memang Tuhan sengaja dipersingkat, dipercepat. Kenapa dipercepat? Ya, kalau tidak, dari segala yang hidup tidak adakan yang selamat. Akan tetapi dikatakan, ya, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, maka waktunya dipersingkat atau diperpendek. Ya, oleh karena orang-orang pilihan. Nah, kita lihat siapakah orang-orang pilihan itu? Tidak lain orang-orang pilihan
Ya dalam Alkitab sebetulnya banyak, tapi saya selidiki, saya ambil hanya 3 saja. Ya, yang pertama Nuh. Ya, Nuh ya selalu dekat dengan Tuhan. Sebab itu dia selalu diberitahu. Ya, di zaman Nuh dikatakan orang yang benar. Benar bukan oleh karena kebenaran diri sendiri, kebenaran oleh manusia, tidak. Tapi kebenaran menurut ukuran, diukur oleh firman Tuhan. Dan dinyatakan dia benar. Oh puji Tuhan. Ya, dan Nuh juga tidak mau campur dengan orang-orang di luar yang semua sudah rusak. Ya, dan yang ketiga, Nuh suka bergaul dengan Tuhan. Apa itu bergaul dengan Tuhan? Berdoa. Orang yang suka berdoa pasti Tuhan memang begitu dekat dengan Tuhan. Dan pasti kalau ada apa-apa, nomor 1 orang yang dekat itu yang diberitahu, yaitu Nuh. Ya, istrinya, anak-anaknya nggak ada yang tahu sebetulnya. Ya, hanya Nuh seorang diri. Dan Tuhan di dalam kata-katanya kepada Nuh, ya katakan ya bahwa Tuhan melihat bumi ini sudah rusak, sudah diruksak oleh manusia-manusia yang tidak tahu bertanggung jawab. Oleh karena itu Tuhan bilang, aku akan memusnahkan, ya aku akan memusnahkan ya bumi ini. Apa yang ada di dalam akan ku musnahkan, artinya dia akan dibunuh, baik manusia maupun binatang-binatang, sampai hal-hal yang kecil pun dilenyapkan dengan air bah. Ya, tapi Nuh menjadi orang pilihan. Ya. Dan yang kedua, yang Tuhan menjadi orang pilihan yaitu Abraham. Abraham juga sama. Ya, dipanggil dari Ur-Kasdim, dan dia dalam perjalanan Tuhan yang memilih dia untuk menjadi satu bangsa yang besar. Memang kenyataannya Abraham ini menjadi bangsa yang besar dari 3 agama. Agama yaitu Yahudi, juga agama Nasrani, Kristen, juga agama Muslim. Ya, mereka semua mengakui tentang Abraham ini. Ya, puji Tuhan. Nah, ini dipilih oleh Tuhan. Ya, kepada Abraham diberitahukan, ya dia lihat Sodom dan Gomora sudah rusak sekali. Ya, pelecehan, lesbian, dan macam-macam kotor sekali. Itulah sebabnya Tuhan akan membinasakan negeri Sodom dan Gomora ini. Ya, kita lihat, bukan lagi dengan air, tapi dengan api belerang dari atas langit turun membakar kota Sodom dan Gomora. Sedang Lot sendiri yang ada di Sodom dan Gomora nggak tahu. Ya, Lot sendiri tidak tahu. Hanya Abraham yang diberitahu. Nah, maka Abraham bisa mengadakan doa syafaat supaya yang barangkali ada yang 50, 40, 30, 20, bahkan 10. Tuhan bilang kok ada 10 aja yang berjalan baik, benar, aku tidak jadi menghukum kota Sodom dan Gomora. Tapi kenyataannya cuman berapa orang? Cuman 4 orang. Nuh dengan istri dan kedua anaknya. Tapi sayang, istri Lot ini sudah diperintahkan, ayo lari, tinggalkan tempat ini. Ya, jangan menoleh ke belakang. Tapi nyatanya istri Lot ini, ya dia dengar suara ya letusan, sebab belerang itu sudah mulai jatuh dan membakar habis semua. Dan dia ingat kepada rumahnya yang mewah dan segala apa yang dia punyai habis semua, dan dia sendiri jadi tiang garam. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga ya kepada Yusuf diistimewakan dari 12 suku bangsa Israel hanya satu, yaitu Yusuf. Ya, Yusuflah yang Tuhan perhatikan. Ya, Tuhan dekat dengan Yusuf. Ya, dan Tuhan juga memberitahukan kepada Yusuf tentang ya apa yang terjadi di Mesir.
apa yang terjadi di kota Mesir? 7 tahun masa kelimpahan. Ya, masa kelimpahan yang luar biasa. Ya, dan 7 tahun kemudian menjadi suatu malapetaka buat Mesir. Tidak ada lagi ya gandum, tidak lagi makanan, semua gersang. Ya itu hanya kepada Yusuf yang Tuhan beritahu. Ya Firaun sendiri bingung, ini apa artinya? Ya panggil ahli nujum semua, nggak ada yang tahu. Ya mimpi dari Firaun ini nggak ada yang tahu. Ya, dan Yusuf bisa menerangkan dengan jelas, dan Yusuf akhirnya ditunjuk oleh Firaun menjadi raja yang kedua di Mesir. Ya, jadi masih banyak sebetulnya, tapi cukup dengan 3 ya orang-orang yang dipilih itu. Ya, kita lihat kalau waktunya tidak dipersingkat kata Tuhan, ya maka dari yang banyak dari yang kehidupan meninggal semua, mati semua. Tapi oleh karena orang-orang pilihanlah, ya orang-orang pilihan, maka ya waktunya dipersingkat. Apa sih dipersingkat? Diperpendek. Ya, kita lihat, ya tahu-tahu kita sudah mengakhiri, ya sebentar malam jam 12 sudah akhir 31 ya bulan Desember tahun 20, dan besok kita akan masuk tanggal 1 bulan 1 tahun 21. Nah ini perkara yang luar biasa. Ya, ini artinya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, tidak lama lagi. Pasti terjadi. Ya, oleh karena itu bagi kita anak-anak Tuhan harus memperhatikan hal-hal yang demikian ini. Ya, akhir adalah saat yang tepat. Akhir, ya kata-kata akhir ini ya adalah saat yang tepat untuk ya pemeriksaan diri. Ya, kalau kita lihat di dunia ini, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan besar ada tutup buku. Mau tahu ya untung atau rugi. Demikian bunyi Tuhan. Ya, pemeriksaan ini amat penting. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, karena Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah itu firman Tuhan. Ya, tentang pemeriksaan diri, bukan periksa orang lain, tapi periksa diri sendiri. Ya, masih tetap beriman dan masih yakin Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Kalau tidak, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak tahan uji. Ya, makanya akhir zaman ini banyak orang yang tidak tahan uji, banyak gangguan, banyak macam-macam. Ya, nah, juga kok kita dengar firman Tuhan bukan hanya didengar, bukan hanya direnungkan, bukan hanya dibaca, tapi harus dilaksanakan firman Tuhan ini. Ya, kita akan baca dalam surat ya Yakobus pasal yang pertama. Ya, Yakobus pasal pertama ayat 22. Sekali lagi saya akan baca supaya saudara memperhatikan yang baik yang di gereja maupun yang di rumah, masing-masing harus memperhatikan ini. Ya, ayat 22 demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, ya, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, kita tiap minggu dengar firman Tuhan. Ya, tiap minggu. Bahkan ada yang dicatat. Ya, bahkan ada yang firman Tuhan itu direnungkan. Ya, terus
didoakan, direnungkan. Firman Tuhan bilang tidak cukup. Tidak cukup hanya mendengar, merenungkan, dan terus dihafalkan, tidak cukup. Harus dilaksanakan. Ya, menjadi pelaksana, menjadi penurut firman Tuhan. Kalau tidak, dianggapnya kita menipu diri sendiri. Ya, itulah firman Tuhan. Ya, tentang pemeriksaan diri. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat lagi, ya, kata-kata kita juga harus hati-hati. Ya, di akhir zaman ini selain banyak kabar bohong, ya, juga banyak hal-hal yang menakut-nakuti orang. Ya, hal ini perlu kita perhatikan sebab dari kata-kata lah yang merusak. Ya, coba kita pasal Yakobus pasal 1 ayat 26. Ya, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, lidah ini enak dibicarakan, keluar kata-kata, ya, kata-kata bohong, kata-kata najis, dan keluar itu. Ya, nah, sebagai orang yang beribadah, yang beriman, yaitu saudara dan saya beriman kepada Tuhan Yesus, ya, harus bisa mengekang itu mengendalikan supaya lidah ini jangan jadi liar, jangan sembarangan omong. Ya, puji Tuhan. Jadi kata-kata ini harus betul-betul dikekang. Kalau orang masih terus saja bicara hal yang tidak baik, dikatakan oleh firman Tuhan, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Itu firman Tuhan yang mengatakannya. Ya, oleh karena itu bagi kita anak-anak Tuhan perlu memperhatikan apa yang Tuhan katakan ini. Ya, puji Tuhan. Ya, memang kalau kita perhatikan, ya, dunia ini tambah hari tambah rusak. Ya, maka di dalam surat 1 Petrus mengatakan, ya, mereka mengolok-olok, katanya Tuhan akan datang. Dari zaman nenek moyang kami dikatakan Tuhan sebentar lagi datang. Tapi sampai orang tua kami, engkong-engkong kami, kakek-kakek kami mati pun sampai sekarang masih belum datang. Itu satu ejekan. Ya, ejekan yang tidak patut kita tiru. Ya, bagi kita tahu satu kali Tuhan pasti datang. Tidak lama lagi dia akan datang. Dia akan, ya, sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, aku akan pergi. Ya, aku akan pergi untuk menyediakan tempat. Ya, kamu tunggu. Aku akan pergi, nanti aku akan kembali. Nah, ini firman Tuhan ini mengatakan, ya, aku akan pergi. Ya, naik ke atas, ke surga untuk menyediakan tempat. Ya, dia kalau tempat itu sudah siap, dia akan kembali. Nah, kita ini ada di tengah-tengah. Ya, ada di tengah-tengah antara kenaikan dan kedatangannya yang kedua kali. Nah, apa tugas kita? Apa kerjaan kita? Ya, kita harus tekun, kita harus sabar, kita harus betul-betul menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak, kita juga sama akan mengejek yang demikian. Ya, sebab kita lihat dunia ini makin modern. Ya, pencakar langit banyak sekali. Ya, dari atas kita bisa lihat ke bawah sampai ke jauh. Nah, ini menyatakan kemajuan di dunia ini. Ya, mereka pikir nggak mungkin dihancurkan. Ya, gedung besar, semua fasilitas yang banyak, yang mewah, masa dihabiskan, dihancurkan, baik oleh air maupun oleh api. Kita lihat zaman Lot juga akan diulang kembali oleh Tuhan. Ya, zaman
zaman Nuh akan diulang dengan air bah, tetapi tidak akan separah seperti air bah zaman Nuh dulu. Ya, sebab Tuhan kasih perjanjian, yaitu pelangi, busur. Ya, bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah lagi. Tapi 1 Petrus bilang, memang Tuhan tidak akan menghukum dengan air bah, tapi dengan api. Nah, ini sekarang ini yang paling bahaya, dengan api. Sekarang kok kita lihat banjir di mana-mana, seperti di Bandung, banjir besar terjadi, sampai kendaraan mobil semua hanyut hilang, ya, dan juga di jalan Pegarsi, Kali Citepus juga dilanda dengan air begitu hebat, hingga rumah-rumah yang di pinggir ambruk semua habis. Nah, ini semua terjadi yang baru saja dengan air begitu. Tapi Tuhan tidak akan kasih air bah seperti zaman Nuh, sebab ada perjanjian. Tuhan kasih perjanjian dengan tanda, yaitu dengan busur, ya, dengan tanda pelangi. Makanya kalau kita lihat hujan mulai terus menerus, dan kita lihat juga ada matahari, tidak lama lagi ada pelangi yang begitu bagus. Nah, ini Tuhan ingat akan janjinya, dan Tuhan tidak akan menghukum dunia ini dengan air banjir. Tetapi Tuhan bilang, ya, dalam surat Petrus, dengan api sekarang. Nah, api tidak lagi diturunkan dari atas, tapi peperangan yang sudah siap sekarang ini. Negara besar, ya, sudah siap. Sudah siap dengan, ya, senjata mutakhirnya. Sekali pencet udah jadi lautan api, ya, seperti Sodom dan Gomora. Nah, itu, ya, tandanya penghancuran akan terjadi demikian. Ya, puji Tuhan. Ya, dengan peringatan tanggal 31 Desember ini, ya, kita akhiri tahun 20, dan besok kita akan masuk di tahun 21. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Itu yang kita perlu perhatikan. Dan selalu saya ingatkan, ya, lebih banyak, ya, berdoa. Ya, lebih banyak diam di rumah daripada bepergian jauh, ya, dengan maksud ini itu, ya. Bukan dari dulu saya bilang saya tidak pernah melarang untuk saudara pergi. Tapi saya tahu ini zaman yang mengerikan. Satu kali kena, seluruh keluarga juga bisa kena. Makanya diadakan karantina. Ya, di dalam satu gereja kena satu, harus dikarantina. Tidak ada ampun lagi. Ya, juga dalam hal apa lagi? Ya, banyak yang harus diperhatikan. Itulah pesan saya tahun tanggal 31 malam, ya, nanti jam 12 akan ditutup, ya, semuanya, ya, dan besok kita akan masuk di dalam tahun yang baru, tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Ya, saya rasa firman ini perlu kita perhatikan supaya yang tahun-tahun yang akan datang pun kita harus siap, sebab semakin lama kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ya, semakin lama lihat aja tanda-tanda yang luar biasa terjadi. Nah, makanya bagi kita anak-anak Tuhan harus, ya, jangan sampai lengah, berjaga-jagalah dan berdoalah, selalu penuh dengan Roh Kudus. Itulah perintah Tuhan. Saya rasa firman Tuhan sampai di sini, dan Tuhan memberkatinya. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
Haleluya. Ya, mari sebelum kita masuk dalam tahun 2021, kita akan meninggalkan tahun 2020. Untuk itu kita perlu berdoa supaya Tuhan pimpin ya dalam tahun 2021 ini dengan kuasa ilahi, dengan pimpinan Roh Kudus. Mari kita akan tundukkan kepala kita dan mari kita masuk di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat apa yang Tuhan berikan pada malam hari ini, malam terakhir dari tahun 2020 ini. Sebentar lagi kami akan tinggalkan dan kami akan masuk di dalam tahun yang baru, yaitu tahun bulan 1, tanggal 1 bulan 1 tahun 21. Ya, makanya semuanya kita masuk selalu di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin kami dan menguasai kami. Ya, sebentar sebelumnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, dalam perjamuan kudus juga Abah hanya mohon berkat Tuhan, supaya di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa ilahi, ada kuasa yang menguasai kehidupan kami, terlebih ya masa-masa yang akan datang. Ya, kami terus harus tingkatkan ibadah kami, tingkatkan ya juga doa-doa kami kepada Tuhan. Ya, sungguh ini amat penting. Oleh karena itu sudah disediakan perjamuan kudus, saudara-saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing melalui live streaming. Ya, mari kita akan ya sudah bisa ambil itu roti. Semua ambil roti, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Dan tunjukkan ke atas. Ya, tunjukkan ke atas. Ya, inilah bukan roti biasa, tapi ini roti yang sudah diberkati oleh Tuhan menjadi ya daging dari Tuhan Yesus, dan kita akan bersekutu dengan tubuh Tuhan ini. Oleh karena itu sebelum kita ya makan minum perjamuan kudus, kita akan mendengar lebih dulu firman Tuhan. Ya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu ia diserahkan mengambil roti. Ya, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita ambil dan sudah angkat lebih atas dari kepala kita. Dengar firman Tuhan yang berbunyi demikian. Maka roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ya, amin. Selamat makan. Ya, makan menjadi satu persekutuan yang indah. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh yang pecah-pecah, ya, kena mahkota duri, ya, dipaksa ditaruh di kepalanya, ya, dan juga punggungnya kena cemeti, ya, cemeti yang ada kailnya, dan itu dipukul oleh tentara Romawi ke punggungnya, dan kail ini kena daging dari Tuhan Yesus, dan langsung ditarik dengan dagingnya keluar, darah bercucuran. Seluruhnya kena, ya, punggungnya rusak semua. Dan bukan itu saja, dan juga kita lihat juga ya tangannya dipaku dengan paksa oleh tentara ya Romawi ini. Dipaku begitu rupa. Ya, kakinya juga dipaku begitu rupa. Dan terus dinaikkan ke salib, digantung di salib. Ya, kita lihat
Akhirnya Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Ya. Ada dengan Tuhan Yesus ada 3 salib. Salah satu salib di sebelahnya menghujat dengan kata-kata, kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah, bebaskan engkau, bebaskan juga kami. Tapi orang yang satunya dia bilang, marah dia terhadap orang itu. Kita patut selayaknya kita menerima hukuman ini. Tapi ya orang ini tidak ada salah sedikit. Maka dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah engkau datang dengan kerajaanmu. Apa jawab Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wah, luar biasa. Ya, kita lihat darah begitu banyak bercucuran, dan darah itu ada di sebuah cawan yang kita kasih dengan ini cawan berisi dulu anggur, sekarang boleh sirup dan lain sebagainya, sebagai tanda kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Nah, kita dengar tentang darah Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, kita naikkan ke atas lebih tinggi. Maka cawan yang telah dimeteraikan oleh darah Kristus adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum, sebelumnya kita bilang amin. Ya, kita minum, puji Tuhan. Nah, ini perjamuan kudus. Ya, waktu di kayu disalib, Tuhan, sebelum dia mati, dia berteriak, sudah genap, artinya sudah selesai mati. Tapi diceritakan seorang tentara Romawi yang merasa penasaran dengan tombaknya yang panjang, dia tikam kena lambungnya. Dari lambungnya ini keluar darah begitu banyak dan akhirnya air, maka matilah dia. Ya, itu dia mati buat siapa? Buat umat manusia yang berdosa ini. Dia gantikan umat manusia punya dosa dengan tergantung di kayu salib. Tuntutannya buat kita semua percaya. Sekali lagi, percaya kepada nama Tuhan Yesus, percaya kepada korban dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setelah kita mengikuti kebaktian dengan disertai perjamuan kudus untuk bekal di tahun 2021. Ya, kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Saya sebagai gembala selalu menganjurkan, jangan lupa tingkatkan ibadah, terutama doa, baca firman, dan menjadi saksi Tuhan. 3 perkara ini yang harus ada pada setiap anak-anak Tuhan di akhir zaman. Ya, puji Tuhan. Nah, sebelumnya kita meninggalkan tempat ini, kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan tangan ke atas, tadahkan ke atas. Kiranya berkat dari Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga dan kasih Kristus mengalir memenuhi lubuk hati kami masing-masing, serta persekutuan dengan Tuhan Roh El Kudus ada menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami masuk dalam kehidupan yang kekal. Di mana Tuhan Yesus Kristus ada, di sanalah kami berada untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi mengatakan amin.